Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafril Ramadan dengan NPM 210 663 5663. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menambahkan data secara manual pada Udu. Kenapa saya highlight manualnya? Karena sebenarnya ada dua cara. Yang pertama ada secara manual dan yang kedua ada secara mengimpor master data. Nah, pertama kita akan membahas yang ini terlebih dahulu. Jadi, langkah awalnya adalah kalian harus memastikan bahwa kalian sudah memiliki company di Udu. Nah, pada contoh yang saya berikan di artikel Medium saya membuat company dengan nama PT Kita. Caranya adalah dari menu settings, buka general settings, lalu ubahlah company name menjadi PT Kita. Karena awalnya nama company name saya masih bernama My Company. Itu masih bawaan default dari Udunya sendiri. Lalu kita juga bisa mengisi beberapa informasi seperti alamat perusahaan dan currency. Saya mengubah alamat perusahaannya jadi seperti ini dan currency-nya menjadi Indonesian rupiah. Lalu kalau sudah, kalian bisa klik save. Ketika kalian sudah ada company, otomatis kalian akan punya departemen, job positions, employee, dan user. Oleh karena itu, kita akan menambahkan data departemen. Caranya, ini mudah sekali. Yang pertama, kalian buka Udu dan arahkan ke menu employees, lalu pilih tab departemen. Sekarang kita mau nambahin data departemen, lalu klik new untuk menambahkan departemen baru. Ada tombol new seperti ini. Lalu isi detail departemen sesuai dengan kebutuhan kalian, lalu simpan perubahannya. Jadi nanti eh, seperti ini. Jadi departemennya production, terus kalian bisa juga menambahkan manajernya siapa. Kalau sudah selesai, kalian bisa em, save gitu. Lalu karena departemen sudah selesai dibuat, kita akan membuat job position. Ini masih berada di employees, kita pilih job position, selalu klik new, dan kita masukkan informasi sesuai kebutuhan, seperti departemen dan job location, lalu kita simpan perubahannya. Ini ada contohnya, nama posisi pekerjaannya Kepala Seksi Production Scheduling, terus di sini ada departemennya, dia masuk ke departemen apa. Nah, tadi kan kita baru buat departemen production, jadi kita masukkan ke departemen production. Lalu job location-nya di PT kita, yaitu company kita sendiri. Employment type-nya dia employee. Lalu setelah membuat job position, kita membuat user. Nah, di sini tuh ada user sama employee. Bedanya user sama employee adalah seperti artinya, kalau employee berarti dia adalah karyawan dari suatu perusahaan. Dan kalau user, dia itu berarti pengguna yang dimana dia memiliki hak akses untuk menggunakan Udu. Makanya di sini kita bisa menambahkan employee dan user. Di sini cara menambahkan user, itu kita ke settings, lalu ke manage users, lalu klik new, dari ini, terus kita isi detail seperti name, email address, dan role. Lalu kita juga bisa atur access rights dan preference sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah selesai semua, simpan perubahan. Ini contohnya, ada namanya Rina, email address-nya rina@gmail.com, dan akses yang bisa dia lakukan ada di bawah ini. Nah, kalian perlu memasukkan email address juga karena email address ini akan digunakan oleh employee Rina ini untuk masuk ke Udu perusahaan kalian, seperti itu. Lanjut, kita menambahkan employee, yaitu karyawan dari suatu perusahaan. Caranya sama, kita balik lagi ke menu employees, lalu pilih employees, lalu kita klik new, terus masukkan informasi seperti name, work address, dan work email. Lalu kita tentukan juga job position-nya dia itu apa, lalu kita bisa isi detail informasi lain seperti work information dan private information sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu kalau sudah selesai semua, kalian simpan deh perubahannya. Contohnya, ini ada employee Rina, dia Kepala Seksi Production Scheduling. Di sini ada work mobile, work phone, work email. Dia departemennya ke production, job position-nya apa. Nah, departemen dan job position ini adalah em, yang udah kita buat sebelumnya, gitu. Nah, di bawahnya ada beberapa informasi tambahan juga, seperti work information. Di sini dia kerjanya di PT kita, yaitu company yang sudah saya buat tadi. Di sini juga ada banyak informasi lain seperti private information dan HR settings. Nah, kalau kalian lihat, kenapa saya
menambahkan datanya berurutan dari departemen, job position, user, dan employees, alasannya adalah karena terdapat relation field yang menghubungkan data antar entitas. Jadi sebelum membuat employee, kita perlu membuat departemen dan job position terlebih dahulu, karena karyawan tersebut akan terhubung dengan departemen dan job position. Dan kalau job employee ini akan diberi akses kepada UDU, yaitu menjadi user, maka employee tersebut juga, maka kita perlu untuk membuat user itu terlebih dahulu yang akan terhubung dengan employee. Jadi, urutan data ini akan memastikan setiap data terstruktur rapih dalam sistem. Tapi sebenarnya juga kalau kalian tidak ingin menambahkan satu-satu seperti itu, kalian juga bisa nih langsung ke, mmm, employees, terus kalian juga bisa langsung nambah beberapa nama, contoh nama baru, contoh Navril, job position-nya kita nambah job position baru ya. Coba ini contoh saja mahasiswa, kan sebelumnya belum ada tuh mahasiswa. Mmm, di sini di job position dia itu bisa, langsung membuat, field baru. Jadi ada tombol create mahasiswa, kalau kita klik berarti kita membuat job position baru dengan nama mahasiswa. Terus di departemen juga ini kan ada pilihan-pilihan yang udah kita buat sebelumnya, kita juga bisa bikin langsung di sini dengan, coba di sini Fasilkom, departemennya Fasilkom. Kan belum ada pilihannya nih, kita bisa langsung klik aja create Fasilkom, nanti secara otomatis akan terbuat field departemen Fasilkom dan field job position mahasiswa. Seperti itu. Terus, sudah deh, kita bisa save manually di sini. Yap, langsung tersimpan employees baru dengan nama Navril. Terus kalau kita lihat departemennya akan ada yang baru yaitu Fasilkom. Dan kalau kita lihat job position-nya juga, itu akan ada yang baru, yaitu mahasiswa. Nih, mahasiswa. Seperti itu. Yap, kalau secara manual sudah selesai, kita akan lanjut ke cara yang lebih praktis, yaitu dengan cara import master data. Nah, kenapa Udu menyediakan fitur ini? Karena bayangkan suatu perusahaan punya karyawan yang banyak sekali, akan sangat memakan waktu apabila kita harus menambahkan data employee secara manual. Oleh karena itu, ada fitur import master data. Nah, caranya gimana? Akan saya jelaskan. Yang pertama, kalian harus persiapkan file master data dulu. Nah, file master data ini itu tuh dalam berupa Excel atau CSV, karena kedua format ini yang diterima oleh Udo. Pada contoh kali ini saya akan mencontohkan dengan menggunakan 4 file master data. Itu ada department, job position, user, dan employees. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu import data departemen. Caranya masuk ke modul employees, lalu pilih menu departemen, lalu kalian klik tombol favorit ini, lalu kalau di-hover akan muncul, button import records, lalu kalian klik import records. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, kalian bisa langsung upload file master data yang kalian sudah punya. Di contoh ini saya menggunakan master data departemen yang isinya seperti ini. Jadi, di row paling atas itu ada department name yang akan saya gunakan sebagai penanda, dia tuh masuk ke kolom apa, lalu di bawahnya ini ada nama-nama departemen yang ingin saya tambahkan. Kalau sudah kalian klik upload file, terus kalian klik, file Excel kalian, kalian, perlu untuk mengklik opsi use first row as header. Maksudnya apa sih? Itu tuh maksudnya yang di paling atas ini. Jadi, ini tuh bukan termasuk data yang ingin kalian masukkan, tapi lebih ke penanda dia itu masuk ke berarti ke field departemen name gitu. Oke, saya klik, lalu di sini ada udo field juga kan. Karena, nama kolomnya memang sudah departemen name, jadi, secara otomatis terdeteksi bahwa dia departemen name. Lalu sebelum kalian import, kalian bisa ngeklik tes dulu, yaitu seperti arti tes, kita bakal ngecek dulu nih sebenarnya data yang kita upload tuh udah benar atau belum ya. Nah, ketika diklik test, seharusnya kalau data kalian sudah benar akan muncul tulisan seperti ini, "Everything seems valid," berarti semuanya sudah clear, tidak ada masalah. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal klik import.
ketika diklik import, tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa lihat ada yang baru. Departemen baru nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, sesuai dengan file Excel-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sudah benar. Lanjut departemen sudah selesai, kita lanjut ke job position. Caranya sama, di module employees, klik configuration, lalu pilih job positions. Configuration-nya ini, kalian klik terus ke job positions. Lalu, sama seperti sebelumnya, kalian klik tombol favorites ini, terus kalian klik import records, terus kalian import upload file master data yang udah kalian punya. Nah, di job position ini, saya master datanya seperti ini. Jadi paling atas itu field-nya, di bawahnya data-data yang ingin saya input. Selanjutnya jangan lupa kalian centang use first row as header, terus kalian klik test. Setelah kalian klik test, akan muncul lagi everything seems valid. Kalau sudah everything seems valid, kalian bisa klik import. Setelah kalian klik import, semua data di master data Excel tersebut akan langsung otomatis tertambahkan di UDU kalian. Langsung ada banyak nih, teman-teman. Sangat praktis kan? Nah, eh, mungkin ada pertanyaan, kalau tulisannya tidak everything seems valid gimana? Menurut saya, em, tulisan yang akan muncul di sini itu sangat menjelaskan kalian ada kesalahan di mana. Dan kalian bisa membaca dulu kesalahan kalian apa, lalu kalian cari solusinya dari situ. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kalian menambahkan job positions, kalian menambahkan user. Kita ke module settings, masuk ke manage users, terus klik tombol favorit dan pilih import record, sama seperti yang sebelumnya. Setelah itu, kalian upload file, lalu kalian pilih master data kalian. Di sini fieldnya ada name, login, password, terus datanya seperti ini. Lalu jangan lupa centang use first row as header, terus kalian klik test. Kalau tampilannya sudah everything seems valid, kalian berarti tinggal import. Kalian klik import, lalu tampilan users akan langsung seperti ini, yang berarti data-data users di master data kalian sudah dimasukkan ke UDU kalian. Selanjutnya, kalian harus import data employee. Nah, karena sebelumnya kita udah menginput users, kita sebelum mengimport data employee harus menghapus data employee yang terbuat secara otomatis dari hasil impor user di atas. Karena syarat kalau orang ingin menjadi user di sistem UDU, dia harus employee juga. Oleh karena itu, kan udah kebuat nih, karena kita sudah mengimport data user. Karena saya ingin mencontohkan sekarang data employee, berarti saya harus delete dulu semua employee yang sudah terbuat secara otomatis dari hasil import user di atas tadi. Lalu saya import lagi deh data employees yang baru. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke model employees, lalu pilih ke menu employees, lalu klik tombol favorites, terus pilih import records. Lalu kalian upload file dan pilih master data yang kalian akan upload. Nah, kenapa tadi saya menghapus yang hasil dari kenapa saya tadi menghapus hasil employee dari import user? Karena data dari hasil import user tersebut belum selengkap yang di sini. Kalau kalian lihat di sini ada banyak sekali field-nya, mulai dari name, department, job position, work mobile, work phone, work email, dan seterusnya. Jadi, supaya praktis, saya langsung masukkan menggunakan master data employee yang ini. Caranya sama, kalian centang use first row as header, terus kalian klik test. Kalau kalian sudah aman semua, berarti akan ada tulisan everything seems valid, lalu kalian klik import. Kalau kalian sudah klik import, tampilannya akan seperti ini. Akan langsung banyak employee yang terdaftar di sistem UDU kalian. Nah, berarti karena kalian udah mengimpor data departemen, data job position, dan data user, dan data employee, kalian sudah berhasil mengimpor semua data dengan benar. Nah, sebenarnya kenapa saya mengimpor dari departemen job position, user, dan employee, itu sama dengan alasan yang sebelumnya, karena ada relation field yang employee itu
butuh departemen dan job position terlebih dahulu, karena akan terhubung dengan departemen dan job position tersebut. Nah, mungkin supaya kalian terbayang, saya di sini akan langsung mencontohkan dengan file master data yang saya sudah buat sendiri. Kalian, jadi saya sudah buat filenya, tab 3, di sini ada employee baru. Kalau kalian lihat di sini, isinya itu baru saya buat, itu ada Ronaldo, ada Rafael, ada Rumi, terus di sini saya tambahkan juga ada work location, passport number, PIN, dan badge ID. Kita save. Lalu kita coba tadi favorites, import records, upload file, lalu ke lab 3, lalu kita employee baru, upload. Nah, dia langsung akan terdeteksi nih field-fieldnya apa aja. Sudah diklik juga, use first row as header, kita klik test, everything seems valid. Kalau sudah valid, kita klik import. Ya, berarti sudah berhasil kita tambahkan. Contoh, tadi kan saya membuat employee dengan nama Rafril. Nah, sudah ada. Di sini, saya tadi menambahkan beberapa data. Itu ada batch ID sama passport number. Coba kita cek ya. Batch ID-nya dia Rafril tadi. Rafril tuh yang nomor 3 ya. Ya, batch ID-nya 2. Di sini apakah 2? Betul. Terus pin code-nya pin code-nya 1232. Terus work information-nya di sini ada work location. Work location-nya Jakarta. Berarti sudah sesuai dengan master data yang saya buat tadi. Berarti sudah berhasil. Nah, selanjutnya eh, kalau kalian penasaran gimana caranya menyusun hierarki organisasi perusahaan pada Udo, itu bisa kita lakukan juga di Udo. Bayangkan kalian punya employee yang banyak dan untuk melihat struktur organisasinya, itu kalian juga bisa buat di Udo. Sangat membantu kan? Nah, caranya gimana? Kalau langkah pertamanya itu, kalian harus memastikan bahwa employee yang terdata pada Wudhu kalian memiliki data lengkap yang mencangkup departemen, job position, dan manager. Karena ketiga ini yang akan menentukan dia masuk ke organizational chart yang mana gitu. Nah, langkah pertama, kalau kalian belum punya manajer di employee-nya, kita bisa menambahkan dulu nih manajer di setiap karyawan. Nah, caranya adalah kalian pilih employee kalian. Contoh di sini employee-nya Rina, terus ada tulisan manajer di sini. Nah, kalian pilih manajernya siapa. Di sini manajernya Rio. Berarti nanti em, Rina ini akan menjadi bawahannya Rio gitu. Lalu secara hierarki kan pasti ada hierarki yang tertinggi. Oleh karena itu, hierarki yang tertinggi ini tidak perlu dibuat manajernya. Kalau manajer mereka dibiarkan kosong saja. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berada di puncak hierarki. Nah, contohnya di sini ada employee dengan nama Rilly, dia production director. Karena dia director yang jabatannya paling tinggi, di sini dia tidak punya manajer karena dialah bosnya gitu. Lalu, kalau kalian sudah mengatur semua employee punya manajer dan kalian juga sudah menentukan siapa hierarki tertingginya, kalian bisa langsung mengakses deh organizational chart-nya. Caranya, kalian ke employees, klik organizational chart, lalu langsung keluar hasil organizational chart-nya. Ini coba saya contohkan ya. Saya membuatnya di yang organizational chart, rina@gmail.com. Coba kita cek employees-nya. Nah, di employees itu kalian bisa jadi garis ke bawah gini, terus kalian bisa lihat nih manajernya siapa aja. Kalau kalian lihat di sini,
Manajernya ada semua kecuali satu orang yaitu Rilly, berarti dia pimpinan tertingginya. Kita coba cek ya, organizational chart, terus nah betul kan pimpinan tertingginya ada Rilly, terus kalian bisa klik satu-satu nih untuk nge-expand bawahan-bawahannya. Nah, di sini kalian bisa lihat berarti jabatan tertingginya ada production director dengan employee bernama Rilly. Kalau diklik bisa langsung muncul juga dia employee-nya siapa. Terus di sini juga langsung ada organizational chart-nya. Berarti dia bos dari orang-orang ini. Kalau kalian klik si Rio, kalian akan dimunculkan tampilan yang lebih lengkap lagi. Dia itu punya bawahan Rahi, Rasya, Rebi, Reno, Riko, dan Rina. Jadi selain kalian bisa lihat dari sini, kalian juga bisa lihat langsung dari employee per orang-orang tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Dan kalau kalian ingin mencoba lebih lanjut lagi, kalian bisa membuka link artikel Medium saya yang akan saya taruh di deskripsi YouTube ini. Dan ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.